الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ba'd. Yang pertama, program Sekolah Adab untuk Orang Tua ini kita selenggarakan setiap bulan. Pekan kedua hari Ahad. Seandainya para ayah hadir sejak kelas 1 sampai kelas 6, berarti menghadiri 72 sesi, betul? Maka itu sudah layak disebut profesor bidang parenting. Ya kan? Jadi kita ingin para ayah serius untuk hadir sehingga dia punya kapasitas sekelas profesor bidang parenting. Dan perjuangan kita hanya akan semakin maksimal kalau para pejuangnya semakin banyak. Dan kita saat ini sudah masuk tahun kelima. Pada sesi yang keempat, saya mengangkat satu materi yang bisa dimaknai sebagai refreshment, ya. Refreshing, menyegarkan kembali, yaitu amal jama'i sukseskan visi sekolah. Yang hadir pagi ini juga hadir dari masyarakat umum. Dan konsep yang kita sampaikan pagi ini juga bisa berlaku buat umum. Hanya saja studi kasusnya di sekolah adab. Artinya konsep dan teori yang kita sampaikan seluruhnya berlaku buat umum dengan studi kasus di sekolah kita. Nah, yang pertama, kenapa disebut sekolah? Seorang profesor di MUI Pusat waktu itu duduk di samping saya. Kemudian dia bercerita, "Anda tahu kenapa disebut sekolah?" Nah, di Lampung, kata dia, dulu di masa dia kecil, kalau anak-anak ditanya mau kemana, mau ke sekolah, gitu. Jadi mau ke sekolah lah, gitu. Itu cerita dari beliau, ya. Jadi sekolah itu dari bahasa Inggris, school. Saya diingatkan oleh Profesor Dr. Didin Hafiduddin bahwa institusi pendidikan itu dia tidak boleh sekedar lembaga pendidikan, tapi juga dia adalah lembaga perjuangan. Lembaga pendidikan dan lembaga perjuangan. Makanya kalau kita lihat Negara Kesatuan Republik Indonesia ini ketika proses perjuangannya, itu kan di antara kisah heroiknya kisah para santri. Artinya santri di masa dahulu bukan hanya belajar, tapi juga berjuang. Maka lembaga ini harus menjadi lembaga perjuangan. Dan saya, para guru dan seluruh wali murid, kita undang semuanya menjadi pejuang. Kalau jadi pejuang itu apapun yang kita keluarkan di sekolah ini, hatta itu waktu, uang, wakaf, tenaga, pemikiran, ya, di tengah-tengah kesibukan kita dan kebutuhan kita, insya Allah dia akan menjadi satu perdagangan yang mahal di hadapan Allah, ya. Dan Allah memberikan inspirasi kepada kita untuk masuk surga itu mentalnya juga harus mental seorang tajir, pedagang. Ya, Allah katakan, hal adullukum ala tijarah. Mau enggak aku tunjukkan kalian kepada satu perniagaan, tunjikum min azabin alim, yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Jadi mindset itu mindset dagang, tapi dagang untuk hasil yang lebih besar, yang lebih tinggi, lebih mulia. Maka jangan pernah kita rugi mengeluarkan apapun untuk dunia pendidikan. Ya.
Apa bedanya dakwah dengan pendidikan? Mungkin masih ada yang ingat. Boleh para ayah, ada yang masih ingat apa bedanya dakwah dengan pendidikan? Pasti lupa kan? Karena lupa itu sifat manusia. Ya, sumyal insanu insanan li'annahu ohida fanasiya. Ya kan? Jadi dakwah itu membuat orang tertarik. Pendidikan itu membuat orang disiplin. Itu kira-kira bahasa singkatnya. Jadi jangan dibalik. Sekolah membuat orang tertarik, dakwah membuat orang disiplin. Itu nanti enggak kejadian. Makanya ada istilah dakwah, ada pendidikan, jangan dicampur. Di dakwah orang tertarik, senang dengan agama ini. Tapi di sekolah dia diajarkan untuk beragama. Dan beragama itu salah satu kata kuncinya adalah disiplin. Dan disiplin itu kata al-atas adalah makna dari adab. Nah, dalam perjuangan kita mendidik generasi ada 3 area. 24 jam anak kita pasti melalui 3 area itu. Yaitu pertama homeschooling, yang kedua school schooling, dan yang ketiga environment schooling. Jadi ada sekolah berbasis rumah, sekolah berbasis sekolah, dan sekolah berbasis lingkungan. Kita ini membangun sekolah adab itu bagian dari school schooling. School schooling tidak meniadakan homeschooling. Makanya homeschooling dibantu dengan lembar takdib di rumah, betul? Takdib di rumah itu bukan segala-galanya, hanya upaya school schooling supaya kurikulum di homeschooling sejalan, seirama, dan menguatkan school schooling. Bahwa homeschooling punya tambahan kurikulum yang lain, misalkan mendidik public speaking, mendidik menulis, dan seterusnya, itu program masing-masing yang mungkin berbeda-beda. Tapi harus ada yang sama dan selaras dan saling menguatkan. Nah, tinggal persoalannya di environment schooling, karena ini wilayahnya wilayah politik, betul? Makanya saya doakan Bapak Ibu ada yang jadi wali kota berikutnya, gitu kan? Supaya profesor-profesor parenting ini kalau jadi wali kota, nanti dia akan membuat kebijakan yang nggak jauh-jauh dari lingkungan ramah anak dan seterusnya, kan begitu? Dan kita sudah belajar bahwa homeschooling itu 60% dampaknya bagi anak. Sementara sebagus-bagusnya sekolah adab itu tetap hanya 20%. Maka sekolah itu dimanapun dia berada bukan industri tekstil, bukan tempat jahit. Ya, kita tidak akan pernah punya pemikiran kita bayar sekolah anak jadi bagus dalam waktu singkat dan terukur. Itu namanya mindset tukang jahit. Tapi mindset kita adalah mindset apa? Mindset yang ini kita sebut amal jama'i. Itu proses, ya. Nah, sekarang di sini ada kata kunci yang tadi diingatkan Prof Didin, yaitu pendidikan dan perjuangan. Apa tujuan kita hidup di muka bumi? Kalau tujuan itu kita seriuskan, itu akan jadi amal utama kita. Maka peganglah Quran surat Asy-Syura surat 42 ayat 13. Ya. Surat Asy-Syura surat 42 ayat 13. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syara'a lakum minad-din ma wasa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud-din wala tatafarraqu fihi. Allah sudah mensyariatkan bagi kalian agama yang sama diwasiatkan juga kepada Nabi Nuh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Artinya kepada 124.000 nabi itu narasinya sama kurang lebih. Apa itu narasinya? Saya dan Anda semuanya harus menjadi sosok-sosok yang menegakkan agama dan menyatukan umat. Kira-kira gitu guys bawahnya. Menegakkan agama dan menyatukan umat. Ini wasiat agama.
Maka itu jadikan mental kita mental pejuang. Pejuang itu penuh pengorbanan. Pejuang itu penuh keringat, penuh kesabaran, bahkan penuh darah. Kita hari ini belum berdarah-darah kan? Belum berdarah-darah. Tapi orang-orang soleh dulu berdarah-darah. Bahkan di depan mata kita, Gaza Palestina berdarah-darah. Maka kalau kita belum berdarah-darah, jangan cepat mengeluh. Karena yang berdarah-darah pun tidak pernah mengeluh. Gaza nggak pernah ada video isinya, wahai Israel, kenapa engkau tembak kami? Nggak ada kan? Wahai Amerika, kenapa engkau bantu Israel? Nggak ada. Mereka hanya berteriak kepada Allah, Ya Rabbi, Ya Allah. Karena sebaik-baik tempat teriak, tempat berkeluh kesah adalah Allah. Yang kedua, menyatukan umat. Jadi jangan sampai kita hadir menjadi pemecah umat. Musuh persatuan itu adalah perpecahan. Mereka yang bersatu karena hatinya telah menyatu. Hati menyatu akan menyatukan gerak. Kesatuan gerak akan melahirkan kekuatan. Kekuatan akan melahirkan kewibawaan. Kewibawaan akan melahirkan kemuliaan. Hari ini kemuliaan itu hilang. Makanya kita berdoa, Allahumma a'izzal islama wal muslimin. Karena izzahnya udah nggak ada. Izzahnya hilang. Kenapa? Karena umat ini berpecah. Begitu dia bersatu saja, tak akan ada yang berani untuk mengganggu kaum muslimin. Maka prinsip perjuangan itu adalah satu, no baper, ya, yaitu tidak boleh kita bawa perasaan. Karena ilmu nomor satu. Para pecinta ilmu, dia tahu perasaannya akan didorong oleh ilmu. Tapi mereka yang kosong dari ilmu pasti akan mendahulukan perasaan. Ya. Ini teori dari mana? Nanti kita tadabburi ayat-ayatnya. Makanya tidak ada pertanyaan pretest, sebutkan ayat dalil yang menunjukkan bahwa ilmu itu harus nomor satu, ya kan? Yang kedua, saya tahu kita semua punya semangat, tapi berjuang tak cukup dengan semangat. Harus ada alat ukur yang ilmiah. Karena itulah semua kerja-kerja kita harus ada alat ukurnya, standarnya, dan semua pertanyaan, semua keputusan harus memiliki justifikasi ilmiahnya. Yang ketiga, prinsip perjuangan itu wabil khusus dalam dunia pendidikan adalah menjauhi komersialisasi pendidikan. Ya, pendidikan itu tidak boleh dikomersilkan. Apa arti dikomersilkan? Ketika ilmu menjadi nomor 2 dan perasaan nomor 1, pasti terjadi komersialisasi pendidikan. Tapi kalau kemudian ilmu tetap nomor 1, tak bisa diubah dengan perasaan apapun dan siapapun, maka di sana tak akan pernah terjadi komersialisasi. Jadi ada hubungan ini, nomor 1, 2, 3. Karena itu seluruh pihak, baik yayasan, sekolah yang mengandung pendidik dan tenaga kependidikan, dan wali murid maupun murid, harus selalu murojaah visi dan misi perjuangan. Dan kita bertemu dengan visi yang sama, misi yang sama, maka gerakannya insya Allah sama. Tapi kalau visinya berbeda, pasti di tengah jalan akan banyak persinggungan. Maka murojaah visi dan misi ini menjadi satu hal yang penting. Baik, kita coba lihat dulu nomor 1, 2, dan 3 yang kata kuncinya ilmu di atas perasaan. Sekarang kita tadabbur time. Waktunya mentadaburi beberapa ayat Quran yang terkait supaya perasaan kita, egoisme kita, ya, ketergesa-gesaan kita nomor 2-kan
dengan ilmu. Saya mulai dari hadis Nabi SAW. Salasun muhlikat. Ada 3 hal yang membawa pada jurang kebinasaan. 1, orang yang tamak lagi kikir, dia akan binasa. 2, orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, ya. Dan yang ketiga adalah orang yang ujub, takjub pada diri sendiri. Kita ambil poin nomor 2. Orang yang selalu mengikuti hawa nafsu, itu disebut orang yang mengikuti perasaan. Meskipun hawa nafsunya, meskipun ilmu sudah mengatakan lain, perasaannya tetap ingin tertentu. Nah, ini disebabkan karena hawa nafsunya belum pernah dibersihkan. Makanya kalau kita lihat qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah sahabat-sahabat yang setiap hari selalu mensucikan dirinya, ya. Tapi merugilah sahabat-sahabat yang tidak pernah fokus dalam mensucikan dirinya, ya. Contohnya, kalau kita kelihatan mensucikan diri tapi enggak ada dampaknya, itu seperti ibu-ibu kalau bilang astagfirullah, gitu kan. Nah, itu contoh, ya. Astagfirullah kan, ya Allah saya minta ampun ya Allah kepada Allah, gitu kan, sambil nangis ya harusnya. Tapi kalau kita nggak sambil nangis, malah sambil teriak-teriak, nah itu kira-kira PR-nya masih panjang, ya. Paham ya kira-kira? Nah, itu satu contoh perasaan. Misalkan bapak-bapak qadarullah punya orang tua wafat, meninggalkan waris, 1 istri, 4 orang anak, 2 laki-laki, 2 perempuan. Gimana cara baginya? Bapak-bapak bilang, udahlah, nggak usah ribet-ribet, yang penting semua happy, bagi rata saja, gitu. Enggak, sudah ada ayat 11, 12, 13, 176 dari surat An-Nisa. Enggak usah, bagi rata aja. Udah, yang penting senang, semuanya happy, riang gembira. Kalau itu terjadi, itu contoh lain dari bapak-bapak yang baper, bawa perasaan. Mungkin di antara kita saling ridho, tapi hidup kita mencari ridho Allah apa ridho manusia? Ridho manusia. Itulah kenapa kata Nabi, ilmu yang pertama kali harus dipelajari adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan Faraid. Karena nanti ilmu yang pertama kali dicabut menjelang akhir zaman adalah ketika banyak orang tidak mau lagi pakai ilmu Faraid. Terus dia pakai apa? Pakai ilmu perasaan. Bagi rata aja, Ustaz. Nah, ini hati-hati kalau kita membagi itu berbasis perasaan. Seseorang yang bertindak dengan rasa, di antara dampaknya, 1, merasa sudah suci, 2, merasa sudah baik, 3, merasa sudah benar. Nah, yang keempat ini orang Sunda banget, nggak enaken, nggak enaken Ustaz, ya, nggak enaken, ya kan. Jadi kalau ngobrol nggak enaken, tapi nggak menyelesaikan masalah, nah itu jangan. Makanya orang Sunda harus banyak bertemu orang Sumatera. Betul nggak? Ini psikologi nih. Karena orang Sumatera itu tak punya dendam, tapi kalau ngomong nyablak. Nah, saingan orang Sumatera orang Betawi, ya kan? Saya ngisi kajian di sebuah musola kecil di sebuah tempat Betawi kan. Saya bilang, ada pertanyaan Bapak Ibu? Kata jamaah, nggak ada Ustadz, udah siang nih, udah siang. Nah, itu pasti di Betawi itu. Nggak pernah ada di Sunda kalau saya nanya, ada pertanyaan, pasti diam gitu kan. Tapi kalau orang Betawi, ada pertanyaan, nggak ada Ustadz, udah siang nih, kita mau kerja lagi gitu kan. Nah, kita nggak boleh baper. Karena orang Betawi itu jujur orangnya, apa adanya, memang udah siang gitu kan. Dan memang nggak ada pertanyaan gitu. Tapi orangnya soleh-soleh luar biasa. Orang Sunda juga soleh-soleh luar biasa. Semua orang soleh-soleh. Selama standar soleh itu harus ada. Standar soleh itu adalah ketika dia tidak bawa perasaan. Itu standar soleh itu. Ya, jadi nomor 2 kan perasaan. Saya misalkan
posisi sekarang pembina yayasan, pendiri sekolah. Anak saya pernah tuh terlambat masuk sekolah pas dulu kelas 1, seingat saya. Ya kan? Kita dulu menerapkan terlambat sekolah nggak boleh masuk berapa menit? 30 menit. Ya sudah, dia terlambat, masa anak pembina yayasan harus difasilitasi? Sama aja. Begitu masuk ruang sekolah, ini bukan ruang menarik tapi ruang disiplin. Sama, dia di luar sekolah, iya kan? Dan saya tak boleh baper. Dan itu sudah dicontohkan, sudah lewat masa-masa itu. Saya interview Ustadz Rudi misalkan, ya kan? Kan Ustadz Rudi masuk, saya interview. Kemudian anak saya, katakan dididik beliau pas bagi rapot. Coba bagi rapot, gimana Ustadz Rudi ketika saya orang tuanya? Gimana kira-kira? Antum saya interview. Kemudian saya orang tuanya, ngisi kelas parenting. Nah, tapi coba tanya guru-guru kita. Saya bilang kepada dia, Anda bukan guru yang baik kalau tidak bisa menganalisis kelemahan saya sebagai orang tua, kan gitu. Lah saya udah datang sama istri mau bagi rapot, ditanya apa permasalahan saya, nggak ada Ustadz, antum soleh luar biasa. Iya kan? Itu kan banyak kejadian di sekolah-sekolah, tapi tidak di sekolah adab. Jadi Bapak Ibu kalau punya sekolah, saya sarankan copy paste standar muadib kita. Itu kita punya 8 standar. Standar keempat adalah kritis dan positive mind. Makin kritis guru-guru kami, makin bagus dia. Makin pendiam guru-guru kami, makin tak suka saya. Kenapa? Karena orang yang pendiam itu tipikal karyawan. Karyawan itu kalau dapat pendapatan yang cukup, dia senang, kerja bagus. Tapi nggak ada masukan. Nah, kalau kita itu kalau pengen bangun sistem profesional, harus senang dengan masukan. Dan kalau ada guru memberikan masukan, itu tanda dia berpikir. Betul? Dia berpikir. Dan itu harus diapresiasi. Dan harus disampaikan, oke, masukan Anda bagus, sebagian tidak bisa diterima karena ini, sebagian diterima tapi mungkin baru bisa diterapkan bulan ini dan seterusnya. Dia dapat kejelasan. Gitu. Nah, itu satu contoh proses yang kita harus budayakan, sehingga ngumpulnya kita di sini bukan arisan, tapi membangun knowledge society, komunitas ilmu yang akan membangun knowledge culture, budaya ilmu. Untuk bab ini, mari sama-sama nanti kita merujuk karya dari murid Syed Muhammad Naqib Al-Atas, yaitu Prof. Wan Muhammad Nurwan Daud, yang berjudul Budaya Ilmu. Ya, budaya ilmu. Nah, masing-masing poin ini juga tidak muncul tiba-tiba. Dia punya perenungan-perenungan di dalam Al-Quran. Ya, misalkan merasa sudah suci. Perhatikan dalam hadis Nabi mengatakan, La tuzakku anfusakum, Allahu a'lamu bi ahlil birri minkum. Jangan kalian mengaku sok suci. Sesungguhnya Allah lebih tahu mana yang paling baik di antara kalian. Ya kan? Kadang-kadang karena kita setelah mencapai beberapa ketinggian-ketinggian di posisi manusia, membuat hati kita tertutup dengan ilmu. Nah, itu penyakit manusia. Maka di sini hanya akan berhasil kita lewati kalau kita tidak sekedar olah fikir dan olahraga, tapi juga olah rasa. Makanya saya yakin betul anak-anak kita akan lebih mudah kita didik kalau kita seriuskan masalah zikirnya. Ini salah satunya. Karena zikir itu melembutkan jiwa, menyuburkan hati. Kalau hati udah subur, kita kasih ilmu, insya Allah diterima. Tapi kalau zikirnya lemah, kita kasih ilmu, tertolak, mati tanaman-tanaman yang kita tanam itu. Makanya di antara kebiasaan usia SD, anak-anak yang berzikir itu jangan sekedar bisa zikir, itu namanya keterampilan zikir. Meskipun itu juga tahapan pertama, tapi kita harus didik dia bagaimana bisa menikmati zikir. Ya, kalau antum punya anak, dia zikir subhanallah matanya sambil merem-merem tapi bukan ngantuk gitu ya. Subhanallah. Oh, itu berarti dia sudah menikmati gitu kan? Atau dia baca sambil menggoyangkan kepala, menikmati. Orang menggoyangkan kepala tuh tiba-tiba saja sambil menikmati, kan begitu kan? Sambil menikmati. Ya. Nah, ini pertanda sudah ada rasa di sana, sudah ada kenikmatan. Apalagi kalau dijelaskan, nah apa arti subhanallah?
Subhanallah itu maha suci Allah dari segala sesuatu yang menghinakan Allah, dari Allah itu punya anak, Allah itu tiga, Allah itu diciptakan, dilahirkan. Berarti dia ketika zikir kepalanya sudah mengarah kemana-mana, sudah memaknai, sudah mentadaburi. Inilah awal-awal kesuburan hati yang akan membuat suburnya ilmu yang diturunkan kepada jiwa itu. Yang kedua, merasa sudah baik. Kata Nabi SAW, dan ini diangkat dalam kitab Adab Al-Mufrad karya Imam Al-Bukhari, yubsiru ahadukumul qadah fi a'yuni akhihi wa yansal jazal awil jaza fi aini nafsihi. Salah seorang dari kalian mudah melihat kotoran kecil di mata saudaranya, tapi dia lupa akan kayu besar yang ada di matanya. Ya kan? Kalau bahasa ini kan bahasa Nabi. Kalau bahasa Indonesia, gajah di pelupuk mata tak terlihat, semut di seberang lautan terlihat. Nah, ini kayaknya peribahasa belum diajarkan di sekolah adab nih. Belum ya? Udah ya? Dulu kita suruh ngapal waktu SD tuh ya kan? Ya, jadi pantun-pantun Melayu, pepatah-pepatah, peribahasa-peribahasa, nah ini penting mulai kita kuatkan. Maka kalbu yang sehat itu akan bisa mengajak manusia pada kebaikan. Tapi kalbu yang buruk akan selalu membuat kita jatuh kepada dosa. Kata Nabi, ya, aku datang kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, ji'ta tas'alu 'anil birri wal ism. Anda datang mau nanya ya tentang apa itu kebaikan dan lawannya kebaikan, yaitu dosa. Jadi Nabi sudah tahu sebelum dia menjawab. Kata sahabat itu, na'am. Kata Nabi SAW, istafti qalbaka. Coba minta sama fatwamu. Coba minta fatwa dengan kolbumu. Kolbumu tuh bisa ngasih fatwa loh. Artinya apa? Anda pengen tahu kan apa itu baik? Standar baik itu coba tanya pada kolbumu. Albir matma'anat ilaihi nafs watma'anna ilaihil qalb. Kalau Anda melakukan sesuatu, tenang jiwa Anda, berarti Anda berada dalam kebaikan. Ya kan? Wal ismu mahaka fin nafsi wa taraddada fis sadri. Tapi yang namanya dosa itu, kalau kalian melakukan sesuatu kok kayaknya ragu-ragu ya, kok kayaknya mengganjal dalam hati ya, meskipun orang sekitar kalian bilang nggak apa-apa lakuin aja, tapi kok rasanya kita nggak enak ya. Nah itulah ciri kolbu yang bersih yang menjaga kita dari keburukan. Ya, istafti kolbaka. Maka kolbu yang mana yang dimintai? Bukan kolbun marid, kolbun yang berpenyakit, tapi kolbun salim. Bagaimana supaya bisa kolbunnya salim? Jangan ngarang. Quran sudah mengatakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang beriman tuh hatinya akan tenang dengan zikir kepada Allah. Ingatlah, dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Dan zikir itu punya adab. Maka zikir itu perlu menghadirkan niat. Ya, zikir itu perlu penghayatan, bukan sekedar zikir paginya lewat, tidak, tapi perlu kenikmatan pelan-pelan. Kita membaca banyak zikir, jangankan banyak zikir, satu zikir saja kalau kita baca, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula, kepala kita terjemahin, itu bekasnya luar biasa. Aku ridho ya Allah, selamanya Allah itu sebagai Rabb, Muhammad itu sebagai Rasul, Islam itu sebagai din, aku ridho ya Allah. Itu kalau dinikmati jadi bekas. Baru satu zikir, belum kalau dia diulang-ulang, belum ditambah zikir-zikir lain yang juga berulang, kan begitu. Maka orang yang hatinya tenang manakala dia telah cukup bersama Allah. Laisal ghina an kasratil arad. Berapa banyak orang punya kekayaan tapi dia tidak nikmat, karena memang kekayaan itu bukan diukur dengan banyaknya harta. Walakinnal ghina ghinan nafs. Tapi orang kaya itu adalah orang yang hatinya selalu merasa cukup. Ghinan nafs itu pertanda bahwa jiwanya itu kaya. Ya, jiwanya itu kaya. Makanya saya pernah cerita ya, ada seorang keturunan Arab ya.
di Jagakarsa yang waktu itu pernah melakukan infak buat dakwah sebanyak 3 miliar. Ya, 3 miliar. 3 miliar. Kemudian dia bilang, saya baru bisa ngasih 1 miliar aja ya. 2 miliar nanti saya cicil. Gitu ya. Tapi komitmennya 3 miliar. Kemudian siapa loh orang ini? Kenapa infaknya besar sekali kan? Yang lain kan 1.000, 2.000, 3.000 gitu kan? 2.000-nya juga yang paling kucel gitu kan? Dia enggak 1 miliar, 3 miliar. Setelah dicek ternyata mereka orang Arab keturunan Arab ini tinggal berdua sama istrinya di sebuah rumah kontrakan. Di sebuah rumah kontrakan. Ya. Kemudian kita tanya, "Bib, kenapa berinfak segini? Ente rumahnya di sini," gitu kan? Kata beliau, "Ya saya anak-anak sudah punya rumah sendiri. Saya pengen berdua aja sama istri. Kalau rumah kita besar-besar siapa yang nyapu?" Kan gitu kan? Jadi tugas saya paling sekarang sholat, dagang dapat untung, untungnya saya infakkan. Dari situ baru saya belajar. Ternyata kalau kita ngelihat ada orang nggak punya mobil, nggak punya motor, hati-hati. Itu orang infaknya miliaran. Loh iya, ya kan begitu kan? Adik saya kepala cabang BSM di sebuah tempat, BSI sebuah tempat. Dia bilang nasabah-nasabah yang paling banyak pembiayaan di BSI di wilayah Sumatera itu kalau datang ke sekolah, ke mana? Ke bank itu mobilnya nggak jelas. Tapi kalau minjem, bukan minjem, kalau pembiayaan besar-besar, kan Bapak Ibu ketemu ya kalau orang-orang di kampung tuh begitu ya, ya. Nah itu, jadi orang tuh nggak bisa ditebak. Karena itulah ada orang bilang, "Ustadz, kalau ada orang datang ke sebuah tempat pakai mobil mewah, berarti dia nggak zuhud." Betul nggak? Betul nggak? Enggak, karena zuhud dan tidak zuhud itu tidak dilihat dari mobilnya. Ada orang datang naik kereta butut, tapi nggak zuhud juga. Itu musibah terbesar di dunia. Ya kan? Udah dia motornya butut, tak zuhud pula. Maka kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, zuhud itu adalah ada alat ukurnya, bukan dari sesuatu yang kelihatan oleh mata. Zuhud itu adalah satu amal batin seseorang, di mana apa yang ada dalam apa yang ada di sisi Allah lebih utama dari apa yang ada di tangannya. Itu zuhud. Makanya kalau kita lihat dialog antara Al-Fudail bin Iyad dengan ulama sezamannya, yaitu Abdullah ibn al-Mubarak. Ini kan ulama sezaman, sering ngobrol, sering diskusi. Al-Fudail bin Iyad itu sangat-sangat menjaga harta. Sementara Abdullah ibn al-Mubarak yang kita tahu, ta'allamtu adab salasuna sanah wa ta'allamtu ilm isrin, saya belajar adab 30 tahun, saya belajar ilmu 20 tahun. Ini kan Abdullah ibn al-Mubarak. Ini nulis kitab judulnya Zuhud, itu 3 jilid, 3 bab, 3 jilid. Dan Abdullah ibn Mubarak itu orang kaya, mewah, gaya hidupnya mewah. Ini Abdullah ibn Mubarak. Jadi suatu ketika Fudail bin Iyad nanya sama Abdullah ibn Mubarak, "Wahai Abdullah ibn Mubarak, Anda nulis kitab Zuhud 3 jilid kira-kira gitu kan, tapi Anda hidup mewah, gimana cara nyambunginnya itu?" Gitu kan? Ya kan? Jadi maksudnya sekelas Al-Fudail bin Iyad aja bertanya itu. Tapi memang kata Abdullah Mubarak, saya menjadi orang kaya dan saya tidak menjadi peminta-minta. Saya banyak memberikan solusi buat orang. Karena zuhud itu tidak diukur dari kekayaan. Sebagaimana juga orang miskin, orang yang tidak kelihatan kaya, belum tentu dia tidak kaya, gitu kan? Ya. Bisa saja Anda punya mobil banyak, tapi belum ada yang lunas, bisa nggak? Bisa. Ya. Jadi semua itu jangan dilihat, materi-materi yang ada di mata kita jangan membuat persoalan dalam kepala kita. Persoalan kita bukan di dunia, persoalan kita ada di hati kita, iya kan? Tapi clear bahwa seseorang itu untuk berjuang dia perlu harta, itu clear kan? Makanya sebaik-baik sosok bicara harta itu adalah Nabi SAW. Nabi itu orang kaya apa orang miskin? Kaya. Tapi gaya hidupnya kaya apa miskin? Kalau sederhana itu masih luar biasa. Nabi itu, kalau antum baca kitab Syama'il, jarang makan
jarang makan roti gandum halus. Bahkan roti gandum kasar pun kadang-kadang sering tidak ada di dapur. Kan bukan sederhana nih kan? Udah di bawah rata-rata. Tapi apakah Nabi orang miskin? Enggak, karena 1/5 rampasan perang buat Nabi. Tapi setiap ada harta, Nabi kasih siapa yang butuh. Makanya sekali lagi saya itu kalau ngelihat orang nggak punya rumah, nggak punya mobil, nggak punya motor, itu saya cemburu. Ini orang hartanya banyak, cuman dia kasih aja sama orang. Meskipun ada orang yang tak punya harta, karena memang dia nggak mau harta. Contohnya siapa lagi nih? Di agama ini banyak contoh orang baik. Ada orang nggak punya harta karena merasa dia tidak prioritas dengan harta. Siapa itu? Siapa? Yang sudah jelas itu contohnya Abu Hurairah. Jelas kenapa? Karena Abu Hurairah bilang gini, setiap pagi teman-teman nyari kekayaan dengan berangkat ke pasar. Jadi orang dulu tuh kalau ke pasar mau cari kaya. Kalau kita ke pasar pengen beli baju, kan itu kan? Kalau orang dulu ke pasar pengen jadi kaya. Sementara aku karena masuk Islam Nabi umur 60, kayaknya aku sama Nabi aja. Itu satu contoh bahwa ada orang lebih milih tidak kaya. Dari situ juga saya belajar hati saya. Ternyata kalau saya ngelihat ada orang tidak kaya, itu bukan dia nggak mau kaya, karena dia memilih ilmu, gitu kan? Nah, yang musibah itu adalah ilmu tak dikejar, kaya pun tak dapat. Nah, itu namanya rugi kuadrat. Makanya saya sampaikan kepada diri kita semua, kalau kita belum Allah uji dengan kekayaan, minimal engkau cintai ilmu. Tapi kalau ilmu pun tak engkau pakai, hanya bawa perasaan, disitulah hidup kita paling merugi. Kira-kira gitu ya. Dan kenapa seseorang itu akhirnya nggak mau pakai perasaan? Karena rasa takutnya kepada Allah melebihi apapun dari dunia ini. Perasaan saya pengen bagi rata, Ustadz. Enggak, saya mau takut sama Allah, gitu ya. Saya punya ibu dulu dapat warisan. Ya, dapat warisan. Dia itu rumah nenek saya. Nah, rumah nenek saya kan namanya rumah nenek kan sayang ya kalau dijual ya. Ya enggak? Kalau dibeli kan sayang ya, kan punya sejarah kan? Punya sejarah. Akhirnya dilakukan ibu saya adalah beliau dengan tabungannya membeli rumah itu, kemudian membeli rumah itu dengan cara membayar kepada adik-adiknya, gitu. Jadi rumahnya tidak kejual, masih bisa jadi tempat memorial, tapi juga jadi hak milik dari ibu saya, gitu ya, contohnya. Nah, itu menunjukkan bagaimana tetap yang namanya ilmu itu dinomorsatukan. Bahwa kita memang konsekuensinya harus membeli kepada adik-adik kita atau membayar kepada adik kita, berikan. Tapi ilmu Allah kita dahulukan, gitu loh. Ya. Dan orang kenapa dia mendahulukan ilmu, menomorduakan perasaan? Karena rasa bahagia dia bersama ilmu Allah. Ini contoh nih. Ini contoh kontekstual di masa depan ya. Kalau Anda menerima pinangan, bapak-bapak menerima pinangan dari seorang pemuda yang ternyata belum kaya, ya, dia datang naik mobil butut, naik motor butut dan seterusnya, tapi dia punya spirit dagang, punya spirit mencintai perempuan. Kadang-kadang perasaan main nih, kita bilang, "Duh, saya mau serahkan anak perempuan saya tapi dia belum punya pekerjaan." Nah, kira-kira begitu kan? Belum kerja sama orang. Kalau belum punya pekerjaan itu kan filsafatnya belum kerja sama orang. Gitu ya Pak Ustaz ya? Ya kan? Belum punya pekerjaan itu kan kesannya secara dia belum kerja sama orang. Kira-kira gitu kan? Saya mau cari yang udah kerja sama orang kan gitu kan Saudara kalau filsafatnya. Ya. Apa kata Nabi SAW? Nabi nggak pernah bilang ekonominya kan? Nabi bilang kalau Anda kedatangan seorang laki-laki, datang dia meminang, nggak pacaran. Dia betul-betul ingin memperbaiki agamanya. Kita tes, ternyata dia adalah seorang yang punya mental pedagang seperti Nabi SAW. Apa kata Nabi nasihatnya? Terima, ya kan? Terima. Karena hari ini dia memulai perdagangan dari nol. Suatu ketika dia berhasil dengan izin Allah. Itu lebih baik daripada ada orang datang naik mobil besar tapi mobil bapak ibunya, gitu kan? Yang hanya bisa menghabiskan harta bapak ibunya. Jangan, hati-hati, gitu. Nah, itu kan berkecamuk antara perasaan sama ilmu, gitu. Jadi ilmu sama perasaan itu selalu berkecamuk dalam hidup kita hari ini dan masa depan. Ini contoh. Saya
dengan Bapak Ibu, kalau disuruh perang hari ini, pasti nggak suka sebenarnya secara diri. Kenapa? Resiko mati, kalau mati alhamdulillah, cacat, ya, kaki hilang, tangan hilang, kan begitu, mata hilang. Maka Allah pun menyadari itu. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian berperang, padahal perang itu kalian nggak suka kan? Tapi jangan main perasaan, kata Allah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi apa yang kita anggap baik hari ini belum tentu baik kok di hadapan Allah. Maka selalu kita meminta alat ukur dari Allah melalui pertimbangan-pertimbangan para ulama, melalui pertimbangan-pertimbangan ilmiah, ilmu, ya. Ini contoh khamar sama judi, ya. Jadi sahabat Nabi bertanya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya, apa hukumnya khamar dengan judi? Perhatikan ibu-ibu kalimatnya, qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas. Dalam khamar dan judi itu ada dosa besar, tapi juga ada manfaat bagi manusia. Iya kan? Ada manfaatnya. Kalau nggak ada manfaat, di Eropa tidak akan diizinkan kedokteran minum khamar. Ya, kalau di Eropa Timur tuh musim dingin diizinkan minum khamar, maka ada botol-botol yang ada logo kesehatan. Gitu. Jadi ada manfaat, kalau dijual menguntungkan. Ada perasaan tuh di sana, keuntungan dalam perdagangan ataupun beberapa bab terkait kesehatan. Tapi kata Allah, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya lebih besar dari manfaatnya. Ini kan berkecamuk orang, tapi Allah kasih nilai, Anda harus bersama yang lebih tinggi, yang lebih gitu. Kalau Anda kejar akhirat, dahulukan akhirat. Karena insya Allah dunia akan diberikan melalui jalur yang lain, gitu kira-kira. Berikutnya contoh lain, surat Al-Baqarah ayat 221. Apa kata Allah? Wala tankihul musyrikati hatta yu'min, wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wahai laki-laki, kalau kalian mau nikahi perempuan, jangan sekedar lihat cantiknya. Dia cantik kebangetan tapi musyrik, kan begitu? Tapi musyrik jangan. Kata Allah, wanita mukmin meskipun dia budak lebih baik daripada wanita musyrik meskipun wajahnya cantik kebangetan. Ini kan berkecamuk lagi antara perasaan yang menginginkan wanita sangat cantik dengan ilmu yang mendorong perasaan kita untuk tunduk, gitu kan? Dan ayat-ayat seperti ini banyak sekali. Perasaan kita ingin A, tapi agama mengatakan B, gitu. Dan kita dilatih untuk bersih jiwanya, ya, dilatih untuk bersih jiwanya. Contoh lain, kalau sudah namanya tradisi, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Quran surah Al-Baqarah 170. Ketika dikatakan kira-kira, ayo kita lakukan ini, tinggalkan itu. Orang itu mengatakan, tapi kami udah diajarin nenek moyang kami begini, gitu kan? Nah itu kan perasaan. Makanya Allah bangun lagi logika di ayat yang lain. Kira-kira Anda pernah mikir nggak, kata Allah, nenek moyang itu kan dulunya juga seperti kalian. Dia punya bapak, punya apa, punya ilmu. Kira-kira dulu dia ketika memutuskan seperti larung saji, memutuskan hari sial, itu karena ilmu atau karena perasaan dia? Seakan-akan Allah ingin memberikan arahan kepada kita. Kita hari ini yang hidup, 300 tahun kemudian pun kita jadi nenek moyang, kata mereka, gitu kan? Nenek moyang kami, siapa? Dulu yang ikut kelas parenting, nenek moyang mereka kan, kita ini nanti. Nah kita ketika memutuskan itu berbasis ilmu apa perasaan, gitu. Iya. Nah ini contoh ayat bagi mereka yang suka enggak enaken, ya, enggak enaken. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, Allah tidak lagi pelindung dan penolong bagi kalian, ya kan? Ini biasanya contoh ada di institusi-institusi tertentu, ya. Contoh ya, misalkan, ini kita ada amplop nih, amplop hasil suap. Udah ya, bagi rata-rata ya, kita sama-sama bagi rezeki, kan gitu. Ada satu orang nggak enak kan, aduh saya nggak mau terima nih, gitu kan? Tapi kemudian, aduh nggak enak, nanti saya terkucil sendiri.
Itu nggak enakan bukan? Nggak enakan. Tapi akibatnya kalau ketangkap KPK dia kena juga nggak? Kena juga. Kenapa? Karena dia diam. Dia tidak jadi whistleblower. Jadi kalau orang nggak enakan, punya potensi di dunia ketangkap KPK, di akhirat, wah berat, makin berat. Makanya jangan bawa perasaan, fokus pada ilmu. Maka orang-orang yang punya ilmu itu dia akan mengatakan lana a'maluna walakum a'malukum lakum dinukum waliyadin. Kita berani mengatakan meskipun kita sendirian, yang lainnya ternyata berbeda dengan kita, nggak ada masalah. Ya, karena kita sudah merasa bahagia ketika Allah bersama kita. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Maka orang yang pakai ilmu, dia akan membangun logika, bukan saja halal haram, tapi dia akan mengambil yang mana yang paling banyak maslahatnya daripada mafsadatnya. Mana yang terbaik daripada yang baik. Mana yang paling sedikit mafsadatnya daripada yang buruk. Bahkan, nih logika berikutnya. Kalau saya tanya Bapak Ibu, antara menutup pintu kemungkaran dengan melakukan amal soleh, mana yang didahulukan? Nah, itu logika orang berilmu. Kalau logika orang perasaan, yang penting saya beramal soleh, kan begitu. Tapi logika orang berilmu yang diwariskan kepada kita adalah menutup pintu kemungkaran didahulukan daripada melaksanakan amal soleh. Termasuk membangun logika adil, membangun logika dakwah dan seterusnya. Ya, saya tidak akan perpanjang masalah ini. Maka ada satu doa ya. Ada satu doa Abu Bakar radhiyallahu taala anhu kalau khawatir dirinya bermain perasaan. Saya kira bagus kalau kita baca bersama-sama ya, mengambil barokah dari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Saya baca, Bapak Ibu boleh ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta a'lamu minni binafsi wa ana a'lamu binafsi minhum. Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun waghfirli ma la ya'lamun wa la tu'akhizni bima yaqulun. Amin ya Allah. Ini pengaduan kita, ya Allah, Engkau lebih tahu keadaan diriku daripada diriku sendiri, dan aku lebih mengetahui keadaan diriku daripada mereka yang memujiku. Ya Allah, jadikanlah diriku lebih baik dari apa yang mereka sangkakan. Ampunilah aku terhadap apa yang mereka tidak ketahui dariku, dan janganlah menyiksaku dengan perkataan mereka. Ya, dengan perkataan mereka. Nah, karena itu perjuangan kita tidak boleh lepas dari visi. Ya, Ketua Yayasan kita Pak Reno mengabarkan di Bank DKI Syariah itu setiap Senin ada evaluasi visi. Maka bisa dipastikan semua karyawan DKI Syariah hafal visi dan misi, visi Bank DKI Syariah. Nah, maka saya mau bertanya kepada para ayah, siapa yang hafal visi sekolah adab? Angkat tangannya. Masya Allah, Pak Uus ya, Pak Uus Ayah Nabahan. Apa visi sekolah adab, Ustaz? Luar biasa. Allahu Akbar. Di sekolah adab jangankan gurunya hafal, Pak Uus aja bisa hafal. Coba antum lihat di sekolah mana yang seperti Pak Uusnya bisa hafal. Jangankan Pak Uus, kepala sekolahnya aja saya tanya dari Aceh sampai Papua, saya udah keliling, pada lupa itu visi sekolah. Iya kan? Di kita ingin belajar, nggak boleh lupa karena dia dibangun dari visi itu, gitu. Nah, tapi kalau ayah bunda ini nggak hafal, wajar, kan materinya baru sekarang, ya kan? Ya, materinya baru sekarang. Tapi kita berharap semuanya bersatu pada visi yang sama. Ya, karena ada sebuah sekolah ketika saya mengisi ya waktu itu via Zoom ya,
Saya tidak sebutkan sekolah mana, tapi itu punya jaringan banyak karena yang ikut se-Indonesia. Waktu itu ada orang tua bertanya, Ustadz, kami mau bertanya begini. Intinya adalah kenapa sekolah ini begini, ya gitu ya kira-kira kan. Dan dia bertanya di forum umum, ya kan, yang ada guru-guru dan para pembina, kepala sekolah dan seterusnya. Jadi saya jawab waktu itu, Bapak, saya justru bertanya, kenapa Bapak pilih sekolah itu, sekolah ini gitu kan? Karena setelah dia kelas 2, kelas 3 baru bertanya gitu kan. Ya, iya waktu itu kami Covid Ustadz, kami belum sempat bertanya dan seterusnya. Oke. Nah, karena itulah kemudian saya terinspirasi. Oh, berarti memang seluruhnya harus paham nih, gitu ya. Maka kalau homeschooling paham, schooling paham, maka muridnya insya Allah juga akan paham. Dan murid-murid kita juga hafal tuh. Ya, murid-murid kita juga hafal. Setiap pagi visi sekolah, misi sekolah. Nah, ini visi sekolah. Visi sekolah adab. Melahirkan generasi muda Islam. Yang berkarakter Islami. Meliputi 11 capaian karakter Muslim paripurna. Misi sekolah adab. 1. Menanamkan adab mulia. Berbasis akidah ahlus sunnah wal jamaah sebagai pondasi ilmu dan amal. 2. Melatih fisik anak yang kuat dan terampil. 11 capaian muwasafat muslim kafah. 1. Muta'addibun bi adabil qur'ani. 2. Qawiyul jismi. 3. Matinul khuluqi. 4. Musaqqaful fikri. 5. Qadirun alal kasbi. 6. Salimul aqidah. 7. Sahihul ibadah alal mazhabis syafi'i. 8. Mujahidun li nafsihi. 9. Harisun ala waqtihi. 10. Munazzamun fi syu'unihi. 11. Nafi'un li ghairihi. Sekolah adab. Berjuang bersama. Mewujudkan generasi beradab. Berbasis tadabbur Al-Quran dan islamisasi sains. Barakallahu lana wa lakum. Minimal sekali pernah membaca bersama-sama. Karena anak-anak kita membaca itu dan menghafal. Guru-guru saya mutaba'ah setiap Senin pagi jam 5.45 sampai jam 6. Ya. Dan sekarang masuk pada orang tua. Jadi apa yang kita kerjakan tidak akan keluar dari apa yang tadi kita baca. Tadi kenapa disebut Muslim paripurna? Tadi Pak Uus bilang Muslim kafah, gitu kan? Karena dalam bahasa nasional saya nggak bisa bilang Muslim kafah. Banyak pertanyaannya nanti. Maka digantilah kafah itu menjadi Muslim paripurna. Ya, itu pertanyaannya nanti kalau ada yang bertanya kenapa kafah jadi paripurna. Yang kedua, karakter. Sekarang banyak sekolah yang kalau ditanya mau ngelahirin apa, kami mau ngelahirin murid yang berkarakter, Ustadz. Itu saya masih nanya lagi tuh, karakter apa dan siapa yang mau dibangun, kan begitu? Karakter itu belum ada nilai. Ya udah Ustadz, kami ingin yang bermoral. Saya tanya juga, moral siapa? Ya udah Ustadz, yang berbudi pekerti. Berbudi pekerti siapa? Gitu. Iya kan?
Karena kalau tidak ditetapkan nilainya, nggak jelas. Nanti semua orang di masa depan akan bisa mengubah itu. Itulah kenapa ulama dulu mengatakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Jelas tuh. Bukan kemanusiaan yang adil dan bermoral, enggak. Karena adab itu kosakata Islam yang nggak bisa diterjemahkan kecuali kita mengkaji apa makna adab, apa makna adil gitu. Dan karena hidup ini nggak bebas nilai, tidak value free. Jika manusia tidak menggunakan nilai-nilai Islami, maka pada saat bersamaan pasti menggunakan nilai-nilai selain Islam, seperti hawa nafsu, perasaan, barati, nilai-nilai barat, atau isme-isme tertentu, feminisme, radikalisme, ateisme, ya kan, kapitalisme, materialisme, ya, humanisme, dan isme-isme lain. Yang namanya isme itu ajaran manusia. Makanya Barat itu menyebut Islam apa? Islamisme, ya kan? Islamisme, pan-islamisme. Karena Barat itu strukturnya nggak ada itu revelation, tidak ada revelation, tidak ada wahyu. Semua itu datang dari pemikiran manusia. Islam aja dipanggil Islamisme. Nah, ketika kita tadi mengatakan berkarakter Islami, ketika Pak Us tadi mengatakan berkarakter Islami, jangan main-main dengan kata Islami karena tidak disebut Islami kalau tidak Qurani, betul? Nah, tidak disebut Qurani kalau tidak memahami kandungan Quran. Dan kalau orang tidak paham kandungan Quran, dia tidak berbicara dan bergerak dengan apa yang dia pahami dari Quran. Maka saya sering sampaikan kepada teman-teman, sekolah Anda belum sekolah Qurani kalau sekedar ada pelajaran Quran. Itu namanya bukan sekolah Qurani, tapi sekolah yang ada pelajaran Quran. Tapi sekolah Qurani itu adalah sekolah yang Al-Qur'annya diletakkan jadi sumber dari segala sumber ilmu. Letaknya di atas, bukan di samping kurikulum. Ya. Kenapa harus muslim kafah? Nah, ini kita sedikit diskusi tentang dialektika masalah kafah ya. Tentang dialektika terkait kafah. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Nah, ini ada dua dialog. Kafah itu merujuk pada udkhulu atau kepada as-silmi. Kalau dia merujuk pada udkhulu, maka wahai orang-orang beriman, masuklah kalian semuanya ke dalam. Nah, itu nanti ada diskusi, apa itu as-silmi, gitu kan? Karena Allah tidak katakan fil Islam, tapi fis silmi. Tapi cara baca kedua, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Kafah itu menjelaskan as-silmi, gitu. Berarti Islamnya yang kafah. Nah, tetap dalam hal ini bahasa itu bisa dimaknai dua, tapi kalau saya melihat mayoritas itu lebih memaknai sebagai as-silminya yang kafah. Ya, as-silminya yang kafah. Baik daripada sahabat, tabi'in seperti Mujahid, Qatadah dan seterusnya. Artinya apa? Laksanakanlah semua perintah-perintah dalam agama. Tinggalkanlah semua larangan-larangan dalam agama. Semua, jangan pilih-pilih. Jangan pilih-pilih. Makanya ada kalimatnya berikutnya, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Kalau Anda sudah masuk ke dalam Islam secara sempurna, kalian jangan ikuti lagi pilihan yang lain. Karena kalau kalian ikuti, berarti Anda sebenarnya tidak sempurna Islamnya, gitu. Bahkan jangankan mengikuti syaitan. Ini kalau kacamata tasawuf lebih tinggi lagi. Jangankan mengikuti syaitan, kita melakukan yang sia-sia saja, Islam kita berkurang. Dari mana dalilnya? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kan gitu. Di antara bagusnya keislaman seseorang, dia meninggalkan yang tidak bermanfaat. Yang nggak bermanfaat aja, kalau dia tidak tinggalkan, itu dia nggak bagus Islamnya. Apalagi kalau dia melakukan yang haram. Apatah lagi kalau sekolah kita mengajarkan ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya kalau ditanya ilmu apa yang diajarkan di sekolah, harus hanya ilmu nafi', hanya ilmu yang bermanfaat. Kalau kita ingin mengajarkan ilmu yang tidak bermanfaat, kasih pengantar sama murid kita. Nah, ini ilmu tak bermanfaat. Ya, saya ajarkan karena supaya Anda bisa jawab kalau masuk ujian nasional. Nah, kira-kira gitu kan. Kan ujian nasional
pertanyaan ada ilmu bermanfaat, ada ilmu tak bermanfaat. Ya kan? Jadi supaya Anda tahu bisa jawab, kasih pengantar. Dan perintah untuk totalitas itu juga dibangun dengan ayat yang lain. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan semua kekuatan yang kalian sanggupi. Kalau kalian mau menang, kalau kalian ingin merebut peradaban, jangan lahirkan generasi kaleng-kaleng. Lahirkan generasi yang totalitas, punya kelengkapan untuk memimpin peradaban, lengkap dia. Contoh yang lengkap itu kalau dari kalangan Bani Israel, siapa? King David atau Nabi Daud alaihissalam. Iya kan? Akalnya cerdas, jiwanya bersih, jasadnya kuat. Kekuatan jasadnya mampu mengalahkan Goliat atau Jalut. Dan dia mampu mendidik anak yang soleh, namanya King Solomon, ya kan? Nabi Sulaiman. Kenapa harus 11 capaian muasofat? Satu, open mind. Tak ada yang sakral di dunia ini. Selama bukan Quran Sunnah, bukan tidak sakral. Tapi kalau ada yang mengatakan, kenapa 11 Ustaz? 12 saja Ustaz, 13. Tambahkanlah 2 lagi. Apa tuh yang belum tercakup dalam 11 itu? Atau kalau ada yang bilang, Ustaz, ini kebanyakan 11. 5 aja, cobalah usulkan kepada kita, buang 5 yang perlu dibuang yang mana, ya kan? Jadi ini open mind. Open mind itu silahkan usulkan mana yang perlu dibuang, ya kan? Harisun ala waktu kita buang, jangan tepat waktu Ustaz, kita santai-santai saja, bisa ya kan, kita buang asal kita sepakat, gitu kan? Qadirun al kasbi, nggak usah mandiri Ustaz secara ekonomi, biar dia kerja sama orang saja, bisa kita lepas. Open mind, tapi harus ilmiah masukannya. Maka 11 capaian itu sementara dipandang mewakili semua kebutuhan individu dalam berjuang menegakkan agama dan menyatukan umat. Ingat tadi, garis bawahi Quran surat Asy-Syu'ara ayat ke-13. Iqamatuddin wala tatafarraqu fi. Ini korelasinya ke sana. Kalau kita pengen nyatuin umat, 11 capaian ini harus kita miliki. Kalau kita ingin menegakkan agama, 11 capaian ini harus kita miliki. Maka kita menyiapkan semua kekuatan di usia pendidikan. Kekuatan pemikirannya, kekuatan motivasinya, kekuatan fisiknya, kekuatan ekonominya. Kekuatan ekonomi itulah qadirun alal kasbi. Sejak kecil anak-anak kita sudah dididik untuk bekerja sama membuat produk, kantin kejujuran, market days, creativity, kepanduan. Kekuatan fisik itulah yang kemudian kita curahkan dengan belum bisa lulus dari sekolah adab, kalau bisa belum berenang 4 gaya di kedalaman 2 meter, gitu kan? Nanti ada masa belum bisa lulus dari sekolah adab, kalau cuman anaknya doang yang bisa, bapaknya belum bisa. Nanti akan ada zaman itu. Ya. Kalau sekarang belum, ya kan? Sekarang belum. Ya. Sekarang kita lihat dulu, bapaknya semangat nggak nih bisa berenang, gitu kan? Kalau udah 6 tahun anaknya bisa, bapaknya tak bisa juga, kita buatlah nanti peraturan itu. Demi maslahat bersama, kan itu kan? Kekuatan motivasi, kekuatan pemikiran. Ini sekian banyak kekuatan. Makanya kalau Bapak Ibu fikirkan, iya kan, misalkan Ustadz kita ganti aja lah sekolah adab ini jadi rumah tahfiz. Targetnya apa? 6 tahun hafal aja 30 juz. Pertanyaan balik ke sini. Kira-kira kalau anak SD, SMP, SMA cuman ngafal Quran, nggak belajar apa-apa, berarti kita totalitas nggak? Generasinya siap nggak merebut peradaban? Berarti kita ngasih hak buat anak kita yang benar nggak? Enggak. Kita bertanggung jawab nanti dengan anak kita. Dia nanti marahin kita. Kenapa bunda cuma nyuruh saya ngafal Quran dari kelas 1 sampai kelas 12, gitu kan? Sampai kelas 12. Saya nggak belajar apa-apa. Matematika saya lemah. Ya, biologi saya nggak ngerti. Charles Darwin aja saya tak kenal. Siapa itu? Ya kan? Nggak apa-apa, nak Charles Darwin nggak dikenal, ya kan? Yang penting Jabir ibn Hayyan kenal. Itu pun nggak kenal juga saya, gitu kan? Siapa tuh Jabir ibn Hayyan? Ya. Udah nak hafal Quran aja insya Allah masuk surga. Kata siapa? Jangan berbasis perasaan kita bicara. Kan sekarang banyak nih orang tua bilang, nak kamu harus jadi penghafal Quran nak. Kenapa Umi? Supaya engkau memberikan mahkota dan baju sutra buat kami nak. Terus anaknya karena pinter, IQ-nya di atas 200 ya.
Dia bilang, Umi, nenek masih hidup tuh. Oh iya, Umi nggak mau ngasih mahkota sama nenek. Terus kata Uminya, jangan gitu, itu berat. Udah, itu berat, cukup kamu aja, jangan Umi. Ya kan? Pakai perasaan nggak? Enggak. Coba sekarang kita buka kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Qur'anil Karim. Saya sering bilang, berhenti dulu baca Quran, coba baca dulu sampai selesai adab berinteraksi dengan Quran sebelum kita baca Quran kembali, supaya kita dapat yang banyak dari Quran. Baru bab 1 saja diangkat tuh hadis oleh Imam Nawawi tentang masalah mahkota dengan baju sutra tadi. Dan teks hadisnya mengatakan adalah mereka yang memberikan mahkota dan baju sutra itu adalah ahlul Quran yang beramal dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Garis bawah itu. Kalau kita katakan hanya penghafal Quran yang memberikan mahkota, itu resikonya kita mengatakan sebagian sahabat Nabi tidak memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Logis nggak kalau sahabat Nabi nggak memberikan mahkota kepada orang tuanya? Nggak logis. Tapi faktanya sebagian sahabat Nabi nggak hafal Quran kan? Karena memang hafal Quran itu bukan standar kebaikan seseorang. Tapi Ustadz, perasaan saya harus hafal Quran Ustadz. Ya kalau perasaan nanti. Kita mau bicara ilmu. Kita mau bicara ilmu, gitu kan? Nah, maka ilmu itu menomorduakan perasaan. Maka kita bangun sekolah adab ini dengan mengkaji berbagai sekolah yang sudah ada, homeschooling, rumah tahfiz, sekolah karakter di Sukmajaya, sekolah negeri, madrasah, sekolah Katolik, sekolah untuk ekonomi lemah, sekolah alam, sekolah Islam terpadu, kutab, sekolah terbuka PKBM, sekolah keormasan. Kita ambil yang baik dari semua yang sejalan dengan prinsip kita kembangkan dengan lebih baik lagi. Lahirlah sekolah adab. Makanya Bapak Ibu tinggalkan dulu pemikiran-pemikiran dari sekolah-sekolah yang lama. Ya, jangan buat mental blocking. Ya, karena boleh jadi Bapak melihat hanya dari satu sisi itu. Saya cuma melihat dari pengalaman saya di sini. Nah, kita nggak ngelihat dari satu sisi, kita ngelihat dari semuanya. Apalagi sekarang saya sudah diminta memberikan materi dari semua sekolah ini. Semua sekolah ini sudah mengundang kita dan kita sudah sampaikan pemikiran kita dan menerima. Akhirnya mengadopsi pelan-pelan, kita buat kerjasama, kita buat tahapan. Itu menunjukkan bahwa apa yang kita buat itu adalah bukan sesuatu yang sifatnya parsial dan terpisah. Justru dibutuhkan untuk menyempurnakan lahirnya generasi yang memang siap merebut peradaban. Ya, yang siap merebut peradaban. Dan generasi itu harus generasi minimal seperti Salahuddin Al-Ayyubi, kan berat. Salahuddin Al-Ayyubi itu nggak sekedar hafal Quran, Muhammad Al-Fatih itu nggak sekedar hafal Quran, tapi mereka hafal Quran, gitu masalahnya. Iya kan? Nah, ini membutuhkan perjuangan, lelah. Bahkan murid-murid kita juga pasti lelah. Tapi selama mereka punya mental pejuang, jangankan belajar, main aja lelah kok. Iya kan? Main aja lelah, main game aja lelah, main fisik aja lelah. Tapi kelelahan itu sehat. Kejar kelelahan, cintai kelelahan, sampai kelelahan itu lelah mengikuti kita. Maka 14 pertanyaan ini mudah-mudahan Bapak Ibu sudah bisa jawab kalau ditanya oleh siapapun. Mengapa di sekolah Anda dipanggil muadzib? Ibunya juga dipanggil muadzib, bapaknya dipanggil muadzib. Mengapa anak Anda dipanggil murid, tidak mau pakai kata siswa? Mengapa masuk sekolahnya jam 6 pagi? Mengapa dianjurkan makan sambil berbicara ketika beberapa sekolah mengingatkan saya, Ustadz, nggak boleh makan sambil bicara. Ustadz, guru nggak boleh makan sama murid, itu mengurangi kewibawaan. Ada masukan kepada saya, saya terima masukan. Tapi juga akhirnya saya sampaikan, kita bicara ini tidak pakai perasaan. Ada ilmunya, ada riwayatnya, ada nasnya, ada jelasnya. Nah, maka saya balik bertanya, kenapa Anda melarang guru makan sama murid? Begini Ustadz, begini. Ada nggak riwayatnya? Nggak ada Ustadz. Nah, kalau nggak ada, kenapa Anda membuat satu perasaan yang tidak bertentangan dengan ilmu? Contoh dialog-dialog kita. Jadi sekian banyak kita diskusi dengan sekolah yang lain, itu kita belajar. Dan saya bilang kepada mereka, setiap yang ada studi banding ke sekolah adab, wajib. Syaratnya apa Ustadz? Studi banding bayar nggak? Nggak ada. Syaratnya satu, Anda harus analisis sekolah kami lemahnya di mana. Ya. Setelah itu, lemah itu saya perbaiki. Kalau saya perbaiki, nanti studi banding berikutnya ada orang studi banding, berarti kan kelemahan itu udah ketutup kan?
Udah ketutup, Anda dapat jariah, saya bilang. Nanti saya pengen nanya lagi sama sekolah yang studi banding, apa kelemahan sekolah kami? Gitu. Jadi semakin lama kita ta'awun ala birri wa taqwa, kerja kita semakin bagus kualitinya. Ya, dia tidak boleh semakin menurun. Mengapa buku ajar ditulis sendiri? Kenapa nggak pakai merek terkenal? Kan ada Erlangga, Yudhistira, 3 serangkai, Quadra, kan begitu? Mengapa Salamatus Sodar harus dilakukan setiap hari? Mengapa metode menghafal pakainya bersama-sama Sohibul Quran? Anak saya lebih cepat hafalan Ustaz. Kenapa gara-gara metode ini jadi Sohibul Qurannya jadi dia lambat misalnya gitu kan? Mengapa menghafal 30 juz dengan tadabbur ayat-ayat pilihan didorong selesai usia SD Ustaz? Kenapa nggak SMP aja? Kenapa nggak SMA saja? Itu semuanya kita harus bisa jawab. Ya kalau nggak bisa jawab nanti ibu saja ragu, ya kan? Anaknya nanti yang kasihan, ibunya ragu, bapaknya ragu, anaknya jadi ragu, tadi udah semangat. Keraguan hanya karena kita masih terbumbui dengan pemikiran-pemikiran lama. Selama kita mengikuti pemikiran lama, kita nggak akan jadi leader. Kita hanya jadi follower. Ya. Dan pada saat itu tidak akan ada yang studi banding ke sekolah adab. Kenapa? Karena narasi kita di belakang mereka. Orang studi banding di sekolah adab itu setiap hari Senin karena ada yang lebih dari sekolah ini. Gitu. Dan yang lebih ini juga masukan dari yang lain-lain. Jadi kerjasama itu terus tambah lebih. Ya. Mengapa teknis ibadahnya pakai disiplin mazhab Syafi'i Ustaz? Kenapa enggak mazhab tanpa mazhab aja Ustaz? Ya kan? Mengapa lulus SD harus sudah bisa renang 4 gaya di kedalaman 2 meter? Mengapa ayahnya wajib hadir syarat setiap bulan dan terlibat dalam pendidikan? Mengapa penanganan bullying, melarang antara orang tua saling komunikasi dan sepenuhnya serahkan dengan proses sekolah? Kenapa tuh? Ya kan? Harus bisa dijawab. Ya kan? Kalau kita kan pengennya perasaan kita pengen bantuin anak kita langsung kan? Itu perasaan tuh. Ya, anak saya di sebuah tempat pernah nggak usah saya cerita lah pokoknya. Itu kemudian perasaan kita kan pengen gitu. Tapi saya tahu, oh ini dunia pendidikan. Saya nggak mau pakai perasaan, pakai ilmu, serahkan sama sistem. Jadi dunia pendidikan itu ada ukuran deh. Ada ukuran. Makanya no baper. Itu kata kunci kita sukses bersama-sama. Mengapa kita ambil keilmuan adabnya dari Syed Muhammad Naqib Al-Atas Ustaz? Kenapa enggak dari Ismail Roji Al-Faruqi? Kenapa enggak dari Syed Hussein Nasr? Kenapa dari beliau Ustaz? Ini semuanya mudah-mudahan Bapak Ibu karena sudah jalan 5 tahun ikut sekolah adab udah bisa jawab lah ya kan. Tapi kalau belum bisa jawab ya silakan buka sekolahadab.id bagian artikel ilmiah. Cek di situ semua insya Allah pertanyaannya sudah terjawab. Kalau tidak ada di situ cari di bagian takdib di adabinsanmulia.org. Semua tulisan kita kasih gratis sama semua sekolah untuk dibaca. Kenapa? Tujuannya supaya bisa dikritik. Kalau teman-teman mengkritik, saya lihat, oh ada tulisan yang salah, saya perbaiki. Itulah dunia internet itu saling memperbaiki. Nanti kalau tulisannya udah banyak, udah nggak ada yang kritik, baru saya jadikan buku. Nah, itu politiknya kita, ya kan? Ya politik kita tulis, dibaca sama semua orang. Saya adakan sekolah adab untuk guru, sekolah adab untuk orang tua. Dikritik, saya perbaiki. Nanti kalau udah nggak ada yang kritik, baru jadiin buku. Ya kalau sekarang dijadiin buku, baru cetak, ada yang kritik ya kan. Itu memperbaikinya mahal. Nah, tapi di atas semua jawaban yang sudah ditulis di website itu, jawaban paling dasar adalah karena kita tidak melahirkan generasi biasa-biasa saja. Itu nomor 1. Yang kedua, karena peradaban tidak akan bisa direbut kembali oleh generasi biasa-biasa saja. Yang ketiga, karena Indonesia butuh contoh sekolah yang tidak biasa-biasa saja sebagai penguat perjuangan. Yang keempat, karena yang asli jangan ditinggalkan. Ya, ini jawaban filosofis ya. Kalau jawaban teknis, ayat, nas, dalil, Al-Quran, As-Sunnah itu baca di artikel. Tapi ini jawaban filosofisnya. Karena Indonesia ini butuh sekolah yang tidak biasa-biasa saja. Kalau ingin melahirkan generasi Pancasilais. Makanya insya Allah semua murid kita hafal Pancasila nggak? Hafal. Ibunya hafal nggak? Jangan sampai kita bangun sekolah Pancasila pun tak hafal. Ya wajar kita dituduh nanti sekolah apa? Radikal ya kan? Padahal radikal itu bagus. Ini kan saya tulis nih, jawaban mendasar atau radikal. Jangan khawatir Bapak Ibu. Takut dibilang radikal. Berani Bu. Saya ngomong di forum-forum samping saya KPK, samping Komnas HAM, saya ngomong kita harus radikal. Kenapa? Karena saya pengen ada yang nanya, Ustadz, kenapa Ustadz bilang radikal? Nah, saya bisa jawab, Anda baca KBBI enggak? Kamus Besar Bahasa Indonesia, kan gitu kan? Kalau Anda tidak baca, berarti Anda selama ini memahami radikal dari media, bukan dari sumber ilmu. Kan begitu? Radikal itu berpikir mendasar.
berpikir inti. Kalau Anda tidak berpikir radikal, berarti Anda berpikir kulit-kulitnya doang. Anda mau membahas sesuatu, KPK membahas pikir kulit, Komnas HAM kulit-kulit, kan enggak. Ya. Saya pernah diundang, diundang untuk dijebak kayaknya. Jadi di forum itu seluruh pematerinya perempuan, mustaminya semua perempuan dari berbagai media perempuan. Membahas tentang feminisme itu wajib didukung, gitu kan? Ya udah, saya ganteng sendiri di sana, ya kan? Saya harus melawan pemikiran mereka, nggak ada masalah. Ya, saya kalau udah dijebak begitu, ya saya makin senang. Dia bilang 6 alasan dukung feminisme. Saya belum ada slide-nya, langsung saya buat tuh 6 alasan menolak feminisme. Gitu. Nah, kenapa disebut karena yang asli jangan ditinggalkan? Karena disebut oleh Nabi SAW dalam riwayat Imam Malik, lan yusliha akhirah hadhil ummah illa ma aslaha awwalaha. Tidak akan bagus kondisi orang hari ini kalau kita ngikut struktur kurikulum hari ini. Ya. Tapi kita akan baik kalau kita mengikuti bagaimana orang dulu membangun kurikulumnya. Meskipun zaman udah berubah, betul? Ketika zaman udah berubah, ada kaidah yang Anda harus hafal. Al-muhafazatu 'alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Pelihara yang lama yang masih baik, ambil yang baru yang lebih baik. Bahkan kemudian Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin mengatakan wal islah ilamah wal aslah sumal aslah fal aslah. Terus-menerus dievaluasi, direvisi menjadi lebih baik, menjadi lebih baik gitu. Jadi kita jangan anti perubahan. Kata Al-Ghazali sebagai sanad keilmuan adab kita, beliau mengatakan ibrah itu adalah mengambil yang baik di masa lalu untuk diterapkan di masa akan datang. Maka yang disebut amal jamaah ini apa? Bagaimana kehebatan kolektif kita yakin lebih berkah dari kecerdasan individu. Saya kalau lihat profil orang tua murid ini kan luar biasa semua. Jabatannya sebagian luar biasa, pendidikannya luar biasa, perjuangannya luar biasa, pengalamannya luar biasa. Maka kita hanya mengelola kebaikan-kebaikan antum. Tapi sayangnya kalau kita nggak bisa ngelola, orang-orang luar biasa itu ketika berkumpul jadi nggak biasa. Ya. Jadi biasa-biasa saja. Nah itu kita nggak ingin. Kita pengen jadi the rising star semuanya. Iya kan? Karena kita sedang mengelola potensi orang-orang hebat menuju tujuan agama. Menyatukan gerak agar punya daya gebrak yang lebih kuat kalau bersama-sama. Disatukan dalam rambu-rambu organisasi. Dan ini yang disebut amal jama'i. Amal bersama-sama disatukan. Makanya dalam sebuah pesannya, apa syarat kemenangan? Kata Sayyidina Umar, innahu la islama illa bi jama'ah. Tidak ada Islam kalau enggak bersama-sama. Wala jama'ah illa bi imarah. Tidak ada bersama-sama kalau masing-masing enggak ada yang mimpin. Wala imarah illa bi ta'ah. Tidak ada kepemimpinan kalau tidak ada ketaatan. Maka ketaatan saya tulis di sana bentuk ibadah utama dalam amal jama'i. Dalam amal jama'i. Kalau ditanya apa dalil amal jama'i itu apa dalilnya? Saya sampaikan 5. 1. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah tidak bilang wahai orang beriman enggak, tapi wahai orang-orang beriman, semuanya dipanggil. Wa'tasimu, berpeganglah kalian semua. Wal takum minkum ummah, kalian harus jadi ummah loh. Ummah itu kelompok besar. Kuntum khaira ummah lagi. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalian semua harus tolong-menolong bersama-sama dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan kita belajar di sekolah ini, makanya tidak ada komersialisasi pendidikan Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu kalau punya kekayaan luar biasa hari ini, berikan infak, apa itu kalau di kita? Infak tahunnya besar. Jangan kecil-kecil. Rezeki Bapak Ibu luar biasa. Karena ada sebagian orang tua murid yang hari ini di PHK nggak dapat kerja. Betul? Maka berpadulah antara si kaya dengan si miskin. Besok suatu ketika zaman berubah, yang kaya jadi miskin, miskin jadi kaya. Mungkin nggak? Mungkin. Maka beramalah dengan terbaik ketika kondisi kita baik kaya maupun miskin. Di sekolah kita saling bekerja sama. Dan Masya Allah, antum luar biasa infaknya. Ada yang sebulan 10 juta, ada yang 2 juta, ada 1 juta. Semua kami kelola dengan profesional. Ada yang mau tahu laporan keuangan? Pak Rino buat laporan keuangan transparan. Supaya apa? Supaya yang studi banding di sekolah adab, dia bisa belajar bagaimana membuat laporan keuangan yang profesional. Kenapa saya harus berbuat begitu? Karena saya belajar ada sebagian sekolah yang mengaku Islam, rekening pembinanya di atas 20 miliar.
Uang siapa? Kalau uang dia nggak ada masalah, ternyata uang sekolah. Tapi di sekolah adab, semua laporan keuangan transparan. Ya. Makanya di sini kita berjuang bersama-sama. Insya Allah barokahnya luar biasa, ya kan? Semua mengambil peran. Sampai ada yang ngambil peran ngerekam, Pak Umar, ya kan? Dan timnya buat ini semua. Ini semua amal jama'i, kan? Kalau nggak ada amal jama'i, coba susah kita ngadakan kegiatannya. Hari ini ada yang menyiapkan ini, ada menyiapkan ini, ada yang wah itu ada kue-kue, ya kan? Dari mana itu? Dari komite, ya kan? Ada semua, masing-masing ngambil peran. Itulah yang hilang dari sebagian umat ini ketika mereka nafsi-nafsi, betul? Di kita belajar berjamaah. Kenapa? Yadullahi ma'al jamaah. Karena itu semua sudah berjuang. Ilmu di dalam sekolah ini nggak boleh main-main. Hanya ilmu nafi. Dan ilmu nafi itu kalau diturunkan ilmu sosial Qur'ani, ilmu alam Qur'ani. Jangan tanamkan ilmu dari sembarang sumber jika belum mengalami proses islamisasi. Nah, tadi ada pertanyaan, Ustadz, siapa yang disebut Ahlussunnah wal Jamaah? Ya kan? Nah, ini juga nggak boleh ngarang. Saya pun tak mau ngarang. Kita juga bukan ahli ilmu. Ya, sudah ada para ahli ilmu luar biasa di zaman dulu. Ini saya sebutkan sumber-sumber otoritatif resmi dari berbagai mazhab, bukan hanya satu versi, bukan hanya satu aliran. Semua mazhab kita ambil, ternyata ada kesamaan dalam memandang siapa Ahlussunnah wal Jamaah. Kan Bapak Ibu sekarang muncul aliran bilang begini. Kita nggak usah bilang Ahlussunnah wal Jamaah, Ustaz. Islam tuh Islam saja, betul? Islam tuh satu, Ustaz. Islam saja. Iya, saya bilang semua orang juga pengen Islam satu, kan? Ya kan, semua orang juga pengen Islam satu. Tapi kan buktinya ada Syiah, ada Mu'tazilah, betul? Ada Qadariyah, ada Jabriyah, ada Mujassimah, ada Musyabbihah. Itulah ulama mikir gimana ya supaya mereka selamat dari pemikiran yang aneh-aneh yang mengaku Islam, gitu kan? Dibuatlah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kemudian dimasukkan yang disebut Ahlussunnah wal Jamaah itu ini dia. Nah, kata Abdul Qahir Al-Baghdadi tahun 429 Hijriah, mutakallimun, ahli ilmu tauhid, ahli fikih, ahli hadis, ilmu bahasa, qiraat, tasawuf, mujahidin, dan seterusnya. Oke. Lebih detail lagi nanti. Ya, Abdul Qadir Al-Baghdadi juga mengatakan yang disebut Ahlussunnah wal Jamaah, ahlul hadis, ahlul nazar, ahlul wijdan. Ya, ahlul hadis, ahlul nazar, ahlul wijdan. Ahlul nazar itu Asy'ari, Maturidi, ahlul wijdan itu Sufi. Kalau di Indonesia mayoritasnya ahlul apa nih? Ahlul bingung. Ahlul apa di Indonesia yang paling banyak mayoritas? Jawabannya ahlun nazar. Ahlun nazarnya apa? Asy'ariyah. Mayoritas. Itu faktanya. Kalau Anda ke Turki mayoritasnya ahlul apa? Ahlun nazar. Ahlun nazarnya yang mana? Maturidi. Kalau Anda ke Afghanistan, Taliban itu ahlul apa? Ahlun nazar, Maturidi. Kalau Anda ke Palestina, ke Gaza itu ahlun apa? Ahlun nazar, Asy'ari. Gitu. Ya. Jadi selama mereka dalam tiga hal ini, mungkin dalam bab ini di antara mereka ada perbedaan. Contoh, azab kubur ada nggak? Ada kata antum. Kata Maturidi nggak ada. Tapi Anda tidak meyakini azab kubur itu tidak ada, tidak merusak iman Anda, karena dia tidak masuk dalam rukun iman. Paham sampai sini? Jadi ada perbedaan di antara cabang-cabang aliran ini. Tapi selama perbedaan itu masih di cover dalam yang tiga ini, dia masih Ahlussunnah wal Jamaah. Siapa firqatun najiyah? Kata Al-Adud Al-Iji tahun 756 Hijriah, yang paling dekat ya. Adapun firqah, dan kalau 756 Hijriah ya, adapun firqah yang selamat yang dikecualikan yang mana Rasulullah bersabda kepada mereka, mereka yang berada di atas apa-apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Siapa mereka? Ini kadang-kadang guru-guru itu ngutipnya cuma sampai di sini nih, titik. Siapa firqah yang selamat? Mereka yang berada di atas apa-apa yang aku dan para sahabatku berada di atas. Biasanya saya dengar hanya berhenti di situ tuh. Padahal kalimatnya Al-Adud Al-Iji mengatakan mereka adalah Asy'ariyah dan salaf dari para ulama hadis dan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Baik, berikutnya As'ad At-Taftazani, masyhur dari Ahlussunnah di negeri Khurasan, Irak, Syam dan mayoritas wilayah Al-Asy'ariyah.
pengikut Abu Hasan Ali bin Ismail, kemudian Maturidi, kemudian Ahlus Sunnah, Alul Hadis. Ini kira-kira detailnya seperti ini, ya. Ibn Hajar Al-Haytami, ini kurang apa otoritatifnya, ya. Yang dimaksud dengan para pelaku bid'ah padanya adalah siapa saja yang menyelisih asas Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia ahlul bid'ah. Dan yang dimaksud dengan mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah siapa? Kata Ibn Hajar Al-Haytam, para pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari, Maturidi, dan 2 imam Ahlus Sunnah. Jadi sejak dulu tuh ulama udah ngajarin perbedaan tuh, bukan persamaan. Abdul Baqi Al-Mawahibi Al-Hanbali, mazhab Hanbali, mazhabnya Hanbali nih. Kalau dia mau, dia nggak akan bilang Asy'ari sama Maturidi, karena alul hadis itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal biasanya. Kalau dia menyembunyikan ilmu, dia akan bilang Imam Ahmad bin Hanbal saja, alul hadis. Itulah luar biasa ulama di masa lalu, perbedaan disebutkan. Kata dia, dalam mazhab Hanbal ini, kelompok Ahlus Sunnah ada 3, Asy'ariyah, pengikut Imam Ahmad bin Hanbal yaitu beliau, dan Maturidiyah. Berikutnya Muhammad bin Muhammad As-Safari ini Al-Hanbali, mazhab Hanbali juga. Ahlus Sunnah 3 kelompok, Asy'ariyah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Muhammad Murtada Az-Zabidi Al-Hanafi, mazhab Hanafi ya. Dan mana Ahlus Sunnah wal Jamaah? Mereka kelompok yang 4, para muhaddis, para penganut sufi, penganut Asy'ariyah, dan penganut Maturidiyah. Maka semua itu nanti menjadi referensi kita, tidak ada yang ditutupi bahwa kita kalau ingin menyatukan umat harus belajar perbedaan. Meskipun ada masanya kita belajar secara khusus perbedaan. Mungkin di masa awal kita belajar persamaan. Contoh di usia SD tadi, anak-anak kita belajar dulu sholat dalam mazhab fikih Syafi'i. Satu dulu aja. Jangan dicampuri dengan yang lain. Nanti dia SMP belajar yang lain, SMA mungkin yang lain. Tapi minimal dia ada kesamaan untuk kesuksesan bersama. Beberapa referensi kitab akidah yang saya rekomendasikan dan direkomendasikan para ulama supaya Bapak Ibu kuat akidahnya, tidak bingung nonton YouTube, tidak bingung nonton website gitu ya. Baca langsung pada sumbernya, Aqaid An-Nasafi, Al-Aqidah At-Tahawiyah, Al-Aqidah As-Sanusiyah, Fiqhul Akbar, Al-Iqtisad fil I'tiqad. Insyaallah rata-rata kitab ini sudah diterjemahkan semua. Ringkas-ringkas, enggak padat-padat, minimal baca sekeluarga, insyaallah bisa kuat dalam referensi akidahnya. Dan misalkan ini ada kitab Al-Aqaid An-Nasafi. Anda belajar akidah, tapi Anda diajarkan tuh di dalam kitab itu. Kalau ngambil ilmu tuh lewat apa ya? Ada 3. Panca indera yang sehat, berita yang benar, akal yang selamat. Ini baru kalau 3-3 yang terkonfirmasi layak jadi ilmu. Ya, kalau cuman akal doang atau panca indera doang nggak lengkap. Nah, orang barat itu panca indera doang, makanya empirik. Nah, kalau kita lengkap, ya, kalau kita lengkap. Nah, dari situ nanti kita bisa belajar aliran-aliran sesat itu apa saja. Contoh Khawarij, mudah menyesatkan, mudah mengkafirkan. Mu'tazilah menolak sifat yang bagi mereka nggak diterima akal. Qadariyah menganggap perbuatan manusia ciptaan manusia. Jabriyah menganggap bahwa manusia tidak melakukan perbuatannya kecuali Allah. Syiah menolak kepimpinan Khulafaur Rasyidin selain Sayyidina Ali. Batiniyah, Hasyiyah, ini aliran-aliran daripada Syiah. Ya. Baik, berikutnya buah akidah lurus apa? Akhirnya kalau akidah Bapak Ibu lurus, nggak ada dikotomi. Ya, di orang lain masih teks konteks, subjektif, objektif, wahyu, rasional, duniawi, akhirat, sains, agama. Di kita nggak ada dikotomi, semuanya nyatu. Maka orang yang akidahnya lurus, dia berpikir sistematis. Dia belajar makiyah, madaniyah, sawabit, mutaghayyirat, fardu ain dulu, fardu kifayah, muhkamat, mutasyabihat, dunia, insyaallah akhirat. Begitu, ya. Baik, kira-kira demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Demikian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.